Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Jangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara semua. Shalom. Shalom. Saudara, saya percaya saudara, saat seseorang mempersembahkan, pasti dia akan mempersembahkan yang terbaik. Apalagi saat dia mempersembahkan untuk Tuhan. Kalau saudara membaca di Alkitab, di Perjanjian Lama banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang mempersembahkan kurban yang terbaik untuk Tuhan. Dan pada saat sudah dipersembahkan,
menjadi mezbah yang harum di mata Tuhan. Dan penyembahan dinaikkan bagi Tuhan. Saya percaya saudara, hari saudara kita ke rumah Tuhan sama-sama. Bukan hanya sekedar datang saudara. Tapi kita siap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita. Yang siap boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita saudara. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu, kami bawa pujian, syukur, hormat kami Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu dengan hati yang siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Sama-sama kata saudara. Yesus, ku sembahkan, sujud hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kasih tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Sama-sama katakan dengan segenap hati. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, amin Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari sama-sama katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami sembah Tuhan Yesus, amin. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk. Dengan segenap hatimu saudara katakan, kami sembah Tuhan Yesus. Yesus, ku sembahkan setiap kami Tuhan, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Angkat kedua tanganmu saudara, katakan dengan iman, Yesus,
menyembah Tuhan, katakan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan, saudara. Masuk ke hadirat-Mu lebih. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Ramaya, ramaya, ramaya. Ramaya, yes, Lord. Mari sama
bagi kami, mengalir dalam hidup kami. Kami rasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Ya ralama ya shandaralabalaba. Ini setiap kami Tuhan. Kami naikkan pujian yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Penyembahan yang terbaik dari hati kami buat Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Karalama ya shandaralaba. Ini setiap kami Yesus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ini setiap kami umat-Mu Tuhan, kami bersatu meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Amin. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Mari gereja Tuhan lebih lagi nyatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus, sama-sama nyatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan Yesus. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan, dan Engkau yang kami muliakan Tuhan, atas seluruh bumi. Kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus, Raja yang berkuasa, Raja yang berdaulat. Untuk selama-lamanya Engkau tetap Allah kami yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap berbagi buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, come on. Yang bersyukur punya Allah yang dahsyat, katakan yeay. Tepuk tangan, come on. Hey, come on. Come on. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian
keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Sama-sama kok. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Here we go. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, Engkau teguh dan mulia, masyurlah perbuatanku, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari sama-sama bersyukur, katakan. Come on. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Pada katamu sama-sama katakan, come on. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, Engkau teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Come on, say Jesus. Jesus. Tepuk tangan, come on. Sama musik memuji Tuhan, come on. Hey. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan sama-sama kok. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah.
Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sama-sama berikan pujian terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari sama-sama bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, Dia Sama-sama sorakan. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit. Hey. bangkit, serukan nama Yesus. Bersama-sama kita maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
bahwa nama Yesus berkuasa. Sama-sama kita sorakan. Haleluya! Haleluya! Kau berkuasa penuh ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, kedaulatan Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kami. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan. Indonesia pun mengalami kedahsyatan daripada nama-Mu ya Tuhan. Hari-hari ini kami akan terus melihat revival demi revival terjadi atas negeri kami Indonesia. Di mana setiap pribadi bangsa kami Tuhan, mereka semua mengalami perjumpaan pribadi yang otentik dengan Tuhan Yesus. Tuhan pakai setiap kami. Tuhan pakai gereja-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Dengan kasih dan kebenaran-Mu untuk kami menceritakan, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Raja dan Juru Selamat atas setiap umat manusia. Terima kasih ya Bapa. Kami terus berdoa untuk pemerintahan yang ada saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan terus berkati untuk Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Dalam menyelesaikan, menuntaskan masa jabatan mereka yang sebentar lagi akan selesai. Biar kiranya Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan untuk rakyat Indonesia. Dan bahkan pada saat peralihan pemerintahan yang baru kepada Presiden Prabowo dan juga Mas Gibran. Kami berdoa ya Tuhan. Biar kiranya semua berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Indonesia boleh terus maju. Indonesia terus alami transformasi ya Tuhan. Pemulihan demi pemulihan. Kekuatan Tuhan curahkan Tuhan. Atas ekonomi, pendidikan dan atas generasi yang ada di bangsa ini. Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Bahkan memasuki pilkada nanti ya Tuhan. Kami percaya calon-calon yang diajukan dan bahkan yang nanti akan terpilih. Mereka semua orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada pemerintahan yang bukan berasal daripada Engkau. Oleh karena itu kami minta ya Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat sepenuhnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ini doa kami untuk bangsa kami Indonesia. Dan kami juga berdoa terus menopang gembala sidang kami Pak Niko. Untuk gembala CK7 Dr. Yanto. Biar kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai, tanda-tanda heran dan ajaib menyertai hamba-hamba-Mu ini. Berkati kesehatan Pak Niko dan Dr. Yanto. Dan keluarga besarnya ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Membawa setiap kami dalam pelayanan mereka menjadi satu tubuh Kristus, rukun senantiasa. Dan setiap umat Tuhan di gereja ini menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda ya Tuhan yang ada di CK7. Kami rindu melihat anak-anak kami, mereka terus bertumbuh bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara iman, secara pengetahuan. Sehingga dimanapun anak-anak kami berada, mereka Tuhan berkati 10 kali lebih cerdas, pintar, sehat, berhasil dan beruntung. Mereka menjadi berkat, terang dan garam dunia. Dan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mereka terus boleh bersaksi atas setiap tempat di mana mereka berada ya Bapa. Berkati keluarga-keluarga mereka, orang tua mereka, usaha pekerjaannya pun Tuhan berkati dan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Begitu banyak bukti kebesaran Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Pertolongan, perlindungan yang kami rasakan dalam hidup kami menjadi bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup dalam hidup setiap kami. Biar hari ini Tuhan kami mau nyatakan Tuhan bahwa kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia. Tidak ada satupun hari di mana kami tidak melewati bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku
sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap kami Tuhan, kita percaya kepadamu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, sebab Engkau ada beserta setiap kami Tuhan Yesus. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Kami percaya Engkau beserta setiap kami Tuhan, berjalan bersama kami Tuhan. dan perlindungan bagiku. Sebab pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah hidup ku tak menyerah. Engkau yang berikan kami kekuatan, Engkau yang berikan kami pertolongan, bahkan Engkau yang berikan kami perlindungan Tuhan Yesus. Angkat tangan kami Tuhan, Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Saya berdoa supaya Bapak Ibu semuanya di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama mendengar sharing firman Tuhan pada hari ini, mari sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Satu hari lagi Engkau berikan kepada kami dengan kesehatan yang sempurna. Dan kami tahu itu semuanya karena anugerah-Mu yang begitu besar dan melimpah atas hidup kami. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit tentang kebenaran firman-Mu, berbicaralah ya Bapa. Urapi kami semua karena kami mau membuka hati kami dan siap untuk ditaburi benih-benih firman-Mu supaya hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditanami dengan firman-Mu dan bisa berakar, kuat dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba Tuhan, pakai hamba, mulut bibir hamba-Mu ini semuanya Engkau yang kendalikan, biar setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau mulai sharing firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membawakan satu tema sharing firman Tuhan tentang asli atau palsu. Nah Bapak Ibu, pasti di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin pernah menemukan bahwa kita ini terkecoh di dalam memilih atau membeli barang. Yang kita seharusnya kepingin beli yang asli, tapi ternyata satu dan lain hal, akhirnya kita mendapatkan barang yang palsu. Padahal kita sudah membayar dengan harga yang mahal, atau mungkin kita nggak ada maksud untuk membeli yang palsu, tetapi karena kita mengertian kita atau ketidaktahuan kita terhadap produk itu sehingga akhirnya kita mendapatkan barang yang palsu dari penjualnya. Nah ini juga terjadi beberapa waktu yang lalu terhadap kakak saya, di mana kakak saya waktu itu cincin nikahnya batunya copot. Nah pada saat batunya copot, lalu dia membawa batu tersebut kepada temannya untuk dengan maksud dipasang kembali. Nah setelah beberapa waktu kemudian, setelah dipasang kembali, akhirnya kakak saya melihat kok kayaknya ada sesuatu yang berbeda di batu pada cincin nikahnya. Nah pendek cerita, akhirnya kakak saya bertemu dengan saya dan saya membawa dia ke toko perhiasan, dan setelah dicek ternyata memang benar batu yang dipasang di cincin nikahnya adalah batu yang palsu. Padahal dia memberikan pada temannya yang untuk memasang batu tersebut adalah batu yang asli. Nah karena dia nggak ngerti, karena dia nggak yakin dan dia tidak mau untuk mencurigai temannya, akhirnya hal itu terjadi kepada kakak saya dan lumayan kerugiannya. Nah, di situ Tuhan bicara jelas kepada saya bahwa di dalam kekristenan pun ada asli dan ada yang palsu. Dan gak cuma di dalam kekristenan saja, tetapi di dalam kehidupan ini ada yang asli dan ada yang palsu. Sama seperti perhiasan ada yang asli dan palsu, itu akhirnya menjadikan kita jadi rugi ya, karena harganya yang palsu itu pasti gak ada nilainya, sedangkan harga yang asli itu pasti ada nilainya. Juga begitu juga dengan uang. Uang itu yang beredar di pasaran juga ada yang asli dan ada yang palsu. Yang asli kita dapat menukar atau membeli barang atau membayarkan sesuatu, sedangkan yang palsu itu nggak ada artinya. Begitu juga dalam kekristenan kita. Kalau kekristenan kita asli, kita pasti akan mencapai surga mulia seperti yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Tetapi kalau Kristen yang palsu, kemana akhirnya orang tersebut berakhir, kita nggak ada yang tahu. Padahal mungkin kita sama-sama beribadah di gereja, kita mungkin sama-sama melayani Tuhan di gereja, tetapi pada saat satu proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, akhirnya terlihat bahwa kekristenan itu adalah kekristenan yang asli atau yang palsu. Dia adalah gandum atau ilalang. Dia adalah domba atau kambing yang justru menyeruduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat proses itu terjadi, ternyata kekristenan yang palsu memiliki beberapa output yang berbeda. Yang pertama, outputnya adalah bagaimana respon dari kekristenan yang palsu. Kalau seandainya kekristenan yang palsu, proses pada saat diproses, pasti responnya itu tidak seperti Kristen yang asli. Pasti akan berbeda. Sama seperti permata, kalau seandainya lagi diproses, dia pasti akan menghasilkan kilau. Dia akan berkilau, dia akan bersinar. Sedangkan yang palsu itu tidak akan bersinar pada saat kena sinar matahari, mungkin kena sinar terang lampu, atau pada saat dipanaskan. Mungkin yang palsu itu akan lumpuh
lumer, yang palsu itu akan meleleh, sedangkan yang asli itu akan tetap teguh berdiri, akan kuat, dan yang asli itu tidak mengeluarkan respon yang negatif. Sedangkan yang palsu pasti mengeluarkan respon-respon yang negatif. Yang kedua, output apa yang keluar pada kekristenan yang palsu? Yang kedua adalah karakter yang dikeluarkan. Bapak Ibu, manusia ini nggak bisa lama-lama berpura-pura, amin. Kalau seandainya kita cuma berpura-pura 1-2 jam, mungkin kita bisa tahan. Tetapi kalau sudah 1 hari 24 jam bersama-sama, apalagi mungkin lebih dari 24 jam, maka akan keluarlah karakter manusia yang sesungguhnya. Pada saat apa? Pada saat mungkin kita sama capek, mungkin pada saat sama-sama lagi dalam posisi yang gak enak, maka karakter yang asli itu akan keluar. Nah, kalau seandainya karakter batu permata itu adalah cahaya yang berkilau, bagaimana dengan karakter Kristenan kita? Apakah karakter kita sudah menyerupai dengan karakter Kristus atau masih jauh? Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus juga mempelajari firman Tuhan supaya karakter Kristus itu bisa keluar dari kehidupan kita, dari semua respon kita, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kita nggak masuk proses, kita nggak bisa keluar karakter yang sesungguhnya. Nah, mari hari ini kita sama-sama belajar bagaimana sikap Kristen yang asli atau sikap Kristen yang sejati. Yang pertama saya ambil dari Mazmur 37 ayat 3-4. Saya akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Nah, apa poin yang saya ingin tarik dari Mazmur 37 ayat 3-4 ini? Yaitu yang pertama, kekristenan yang sejati atau Kristen yang asli itu percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu, susah untuk kita mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita bilang kita percaya, yes kita percaya. Tetapi pada saat kita diproses Tuhan, pada saat mungkin kita mengalami ujian yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita? Jangan sampai hati kita bercabang pada saat Tuhan mengizinkan proses itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan meragukan Tuhan sebagai juru selamat kita. Karena Dia satu-satunya juru selamat yang hidup. Gak ada orang yang bisa kita percayai selain Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata bahwa Dia itu tidak sekali-kali akan meninggalkan kita. Dia itu iya dan amin. Firman-Nya itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau percaya kepadanya. Tuhan berkata juga di dalam ayat ini bahwa kita harus berdiam di dalam negeri yang Tuhan telah tempatkan dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan saya gambarkan bahwa negeri itu adalah sebuah wadah yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Saya nggak tahu wadah seperti apa. Mungkin wadah di dalam keluarga, wadah di dalam komunitas, warga di dalam gereja Tuhan. Berdiamlah di dalam negeri itu, berdiamlah dalam wadah tersebut, berdiamlah dalam tempat di mana Tuhan sudah tunjuk Bapak, Ibu, dan saya berada. Dan jangan lari kemana-mana. Kalau sedang kita diproses dalam wadah itu, berdoalah dan tetap setia di dalam wadah tersebut. Karena Tuhan pasti akan turun tangan dan Tuhan pasti akan menolong kita. Dan di ayat 4 dikatakan bahwa kita harus bergembira. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Semuanya Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, semua yang baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kalau ada sesuatu proses pun Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu percayalah bahwa itu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin saat ini kita belum melihat apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kita percaya penuh kepada Tuhan, pada saat kita cuma fokus kepada Tuhan, pada saat kita benar-benar nggak lari kemana-mana, tetap berdoa dan setia kepada Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan dan kehendaknya, saya percaya hati kita itu penuh
dengan ucapan syukur. Meskipun mungkin kondisi itu membuat kita tidak bisa bersyukur, tetapi pada saat kita mengambil keputusan untuk tetap bergembira, untuk tetap bersyukur, saya percaya Tuhan pasti akan campur tangan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi yang pertama, percaya penuh kepada Tuhan. Itu adalah ciri kekristenan yang asli. Dan yang kedua, di Mazmur 37 ayat 5-6 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Apa poin kedua yang ingin disampaikan oleh pemazmur kepada kita semua pada hari ini? Yang kedua, kekristenan yang asli pasti akan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Dia nggak akan meragukan kuasa Tuhan. Kekristenan yang asli itu tidak akan khawatir akan dirinya atau akan masa depannya. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang pasti berdaulat penuh atas hidupnya. Tuhan yang memegang kendali atas hidupnya. Karena Tuhan pasti akan menyediakan, memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya. Dan Tuhan juga menjamin hidup kita. Nah, sekalipun kita dalam kondisi terjepit Bapak Ibu, mungkin kita dalam kondisi yang tertindas, Tuhan pasti akan bertindak. Tuhan pasti akan membela orang-orang benar. Dan Tuhan seperti di ayat 5 dikatakan, memunculkan kebenaranmu seperti terang. Terang itu pasti dilihat orang. Ya, kalau gelap itu kita nggak bisa melihat apa-apa. Tapi kalau terang di mana terang ada, maka kegelapan itu akan sirna. Kegelapan itu akan menyingkir. Dan itu yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang berserah penuh kepadanya. Dan juga hak kita seperti siang. Mungkin saat ini kita merasa hak kita diinjak-injak. Hak kita disolimi, hak kita nggak dibela. Tapi satu hal Tuhan katakan bahwa hak kita itu akan dimunculkan Tuhan seperti siang. Semua orang bekerja di siang hari. Semua orang banyakkan bekerja di siang hari, dan siang hari itu adalah waktu di mana kita beraktivitas. Berarti pada saat Tuhan memunculkan hak kita, orang-orang akan melihat bahwa ini adalah hak dia. Dan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Ayat ini mau menjelaskan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa orang benar pasti dibela Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kepada anak-anaknya yang berserah penuh kepadanya, itu memberikan apa yang menjadi hak atau bagian yang harus kita terima. Kristen yang asli gak banyak menuntut Bapak Ibu. Tetapi kekristenan yang asli, Kristen yang sejati itu banyak memberi. Kristen yang asli tidak hanya mau menerima, tetapi kekristenan yang asli, kekristenan yang sejati itu lebih banyak mau memberkati orang-orang. Jadi yang pertama tadi, kalau kita percaya penuh kepada Tuhan. Yang kedua, kita berserah penuh kepada Tuhan. Apa kekristenan asli yang ketiga? Ciri-cirinya. Di Mazmur 37 ayat 7-9 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin. Amin. Nah, apa poin yang ketiga yang dimaksud dari ayat ke-7 sampai ayat ke-9 dari Mazmur 37 ini? Poin yang ketiga yang ingin disampaikan adalah kekristenan yang asli akan menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Bapak Ibu, pastikan bahwa kita beribadah, kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita bersekutu, kita mungkin punya komunitas, kita berdoa, itu pasti menghasilkan buah. Karena apa? Karena kita harus berbuah. Sama seperti pokok anggur, ya. Pokok anggur itu harus menghasilkan buah, tapi kita harus cabang-cabangnya, ranting-rantingnya ini harus melekat kepada pokoknya. Kalau kita tidak menghasilkan buah, maka ranting itu akan ditebang.
ranting itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Maka dari itu hidup kekristenan kita haruslah menghasilkan buah roh. Kalau sampai misalnya kita belum menghasilkan buah roh, kita berdoa. Apa yang gak berkenan di hadapan Tuhan, itu kita minta untuk dibersihkan. Minta untuk disingkirkan dari karakter kita. Supaya apa? Kita menghasilkan buah roh yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, kalau di Galatia 5 ayat 22 ada 9 buah roh. Dan di sini di Mazmur 37 ayat 7-9 dikatakan secara berulang-ulang 3 kali. Jangan marah, janganlah marah. Jangan iri hati, jangan panas hati. Tetapi kita harus lebih sabar menanti-nantikan Tuhan. Nah, di dalam kehidupan ini banyak yang gak adil, banyak yang gak fair. Ya, kadang-kadang kita pikir kita sudah berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita sudah melakukan yang terbaik. Tetapi kenapa orang yang mungkin yang jauh dari Tuhan, yang gak pernah beribadah, bahkan dia lebih sukses daripada kita yang beribadah dan bahkan mungkin melayani Tuhan. Ingat Bapak Ibu, segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan. Jangan marah kalau orang yang berhasil dalam hidupnya karena dia melakukan tipu daya. Ini dikatakan di Mazmur 37 tersebut. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Gak usah marah karena marah itu membawa kita kepada kejahatan. Kejahatan itu sama dengan dosa. Itu yang menghalangi kita berhubungan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dan itu yang menghalangi Tuhan untuk menjawab doa kita. Jadi kekristenan yang sejati itu nggak usah marah, menghasilkan buah roh aja. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, ada kesabaran, bahkan ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itu adalah sebagian dari buah roh yang bisa saya sebutkan dalam Galatia 5. Tetapi masih ada buah-buah roh lainnya. Dan kita uji pada hari ini, bagaimana dengan kehidupan kita. Pada saat kita mungkin diproses secara nggak adil sama orang, kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, kita sudah beribadah dengan taat, bahkan kita mungkin sudah melayani Tuhan, kita sudah memberikan segala sesuatu yang baik. Tapi kenapa seakan-akan hidup ini nggak adil buat kita? Bapak Ibu, nggak usah marah, nggak usah iri hati. Gak usah tersinggung. Biarlah sukacita damai sejahtera itu gak meninggalkan kita. Jangan sampai kita buka celah karena kehidupan ini mungkin yang dalam tanda kutip menurut kita tidak fair, gak adil. Tetapi kita harus percaya bahwa semua kedaulatan ada di tangan Tuhan. Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai berperkara. Kehidupan ini cuma sementara. Tetapi yang kita uber adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang di atas sana. Jangan uber apa yang ada kelihatan yang ada di dunia ini, tapi kita uber apa yang ada di atas. Jadi Bapak Ibu, kekristenan yang asli itu pasti menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Sampai saat ini, coba kita uji diri kita. Sampai seberapa jauh buah roh itu sudah ada dalam kehidupan kita. Apakah kita mudah tersinggung? Apakah kita mudah marah? Apakah kita nggak sabaran? Apakah kita gampang iri sama keberhasilannya orang? Tetapi saya percaya pada saat kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan, semakin kita bergaul intim kepada Tuhan, maka buah-buah itu akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, dan yang keempat, Kristen yang asli adalah orang yang rendah hati. Di Mazmur 37 ayat 11 dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ciri Kristen yang sejati adalah sadar penuh bahwa segala sesuatu yang dimilikinya itu berasal dari Tuhan. Gak ada yang bisa kita sombongkan, gak ada yang bisa kita banggakan. Karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyediakan buat kita. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tuh gak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak punya apa-apa. Jadi semuanya itu berasal dari Tuhan. Beda tipis antara orang bangga dengan orang sombong. Karena kadang-kadang kita berpikir kita ini bangga, tapi ujung-ujungnya ternyata kita jadi sombong.
Jadi hati-hati dengan apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini, karena kalau kita nggak menjaga hati, dari kebanggaan demi kebanggaan, itu akhirnya bisa berujung menjadi sombong. Ingat Bapak Ibu, Tuhan membenci orang yang sombong. Dan ingat, kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Jadi kalau pada saat mungkin Tuhan izinkan kita naik level, kita ada di atas, nggak usah sombong. Karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Nggak usah merasa dirinya hebat. Karena pada saat kita diangkat tinggi, itu semuanya karena Tuhan. Kita nol besar tanpa Tuhan yang ada di depan kita. Amin. Dan pada saat mungkin Tuhan izinkan kita lagi ada di bawah juga, nggak usah rendah hati, nggak usah rendah diri. Karena apa? Karena Tuhan juga bisa angkat kita naik. Jadi kadang-kadang mungkin Tuhan izinkan kita di atas, tapi mungkin juga Tuhan bisa izinkan kita di bawah. Semuanya itu kedaulatan Tuhan. Tetapi saya percaya orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Amin Bapak Ibu. Mewarisi negeri berarti apa? Penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan berkat-berkat jasmani maupun rohani. Itu jika kita adalah orang yang rendah hati. Itu yang dikatakan oleh pemazmur dalam kitab ini. Jadi Bapak Ibu, kekristenan yang asli adalah kekristenan yang sadar betul bahwa hidupnya itu semuanya karena Tuhan. Nggak ada yang bisa disombongkan, nggak ada yang bisa dibanggakan. Karena semuanya berasal dari Tuhan dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, kekristenan yang asli adalah kekristenan yang pasti mendapatkan keselamatan, perlindungan, dan diluputkan dari semua panah api si jahat. Di Mazmur 37 ayat 39-40 dikatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya orang Kristen yang asli, orang Kristen yang sejati pasti akan diselamatkan, dilindungi, dan diluputkan oleh Tuhan. Amin. Gak ada yang sia-sia dalam mengikuti Tuhan. Karena Tuhan tahu setiap jerih lelah kita. Tuhan pasti akan menampung semua air mata yang mungkin saat ini kita cucurkan. Karena apa? Karena Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita pada waktu kesesakan. Dan Tuhan pasti akan menyelamatkan orang-orang benar. Karena kita ini pasti dibela Tuhan. Tapi pertanyaannya saat ini, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah seturut dan berkenan di hadapannya? Apakah kita sudah melakukan semua perintah-perintah yang Tuhan minta, yang tertulis dalam kitab suci? Apakah Tuhan sudah mendapatkan kita taat dan setia kepadanya? Akan tetapi, kadangkala Tuhan juga izinkan orang benar itu mengalami percobaan-pencobaan. Tuhan mengizinkan untuk kita semakin dimurnikan melalui proses yang ada dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kalau saat ini mungkin kita mengalami masa proses. Karena apa? Tuhan mau ngangkat kita naik level yang lebih tinggi. Pada saat Tuhan izinkan sesuatu masalah terjadi dalam kehidupan kita, fokus aja sama Tuhan. Jangan fokus sama masalahnya, jangan fokus sama persoalannya. Karena saya percaya satu saat Tuhan pasti akan membela kita. Ingat cerita tentang Ayub. Ayub itu orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan luar biasa. Gak ada yang cacat di mata Tuhan mengenai Ayub. Tapi toh Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Supaya apa? Ternyata pada saat Ayub dicobai oleh iblis, akhirnya Ayub itu didapati bahwa iman Ayub itu murni, iman Ayub itu utuh. Dia adalah seorang pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ayub memang sempat komplain sama Tuhan, sempat
ngomel mungkin ya. Dia ditinggalkan oleh teman-temannya, dia dicemooh oleh teman-temannya, dia dihina oleh istrinya. Semua masalah terjadi dalam kehidupannya. Tapi satu hal, saya melihat bagaimana kehidupan Ayub, Tuhan membela dia. Bahkan Ayub bisa berkata, kalau dulu dia mendengar tentang Tuhan, apa kata orang, tapi dia saat ini mengalami Tuhan. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini mungkin kita mengalami proses, saat ini mungkin kita mengalami hal-hal yang kurang enak dalam kehidupan kita, gak usah khawatir. Orang-orang benar pasti diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang kita harus uber adalah kebenaran firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ingat satu hal, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi setiap kita di dalam kesesakan. Pada saat kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kelegaan kepada kita. Mungkin saat ini masalah kita belum selesai, tidak apa-apa. Tetapi respon kita pasti akan berbeda. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Damai sejahtera, sukacita Tuhan akan berikan kepada kita. Dan kita menjalani proses itu dengan hati yang lebih penuh damai, dengan mata rohani yang berbeda daripada sebelumnya. Sehingga pada saat kita sudah selesai melalui proses itu, pada saat kita melihat ke belakang, kita akan melihat, wow, ternyata penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Amin. Dan Tuhan menolong kita, Tuhan meluputkan kita dari tangan-tangan orang fasik, karena kita berlindung kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai penutup, mari kita cek bagaimana kondisi kita pada saat ini. Apakah kita seorang Kristen yang asli atau kita seorang Kristen yang palsu? Apakah kita seorang Kristen yang bisa disebut dengan domba-domba atau justru kita kambing yang nyeruduk kanan kiri? Bagaimana dengan respon kita? Bagaimana dengan karakter kita pada saat kita mengalami proses? Apakah cahaya Kristus yang keluar pada saat kita diproses, atau justru respon-respon negatif yang keluar pada saat kita diproses? Saya berdoa bahwa kita semuanya, output yang keluar dari diri kita adalah kemuliaan Tuhan, terang Kristus yang bercahaya dalam kehidupan kita. Semua output kita adalah positif. Semua output kita adalah buah roh yang dihasilkan dari ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada hari ini yang Engkau sampaikan dengan begitu simple, begitu singkat Tuhan. Pada saat ini yang menegur kami, apakah kami adalah Kristen yang sejati, Kristen yang asli, atau Kristen yang palsu. Bapa, hamba berdoa Tuhan, kalau selama ini kami mungkin masih belum menjadi Kristen yang sesungguhnya, belum menjadi terang-Mu, belum menjadi garam. Hari ini Tuhan, kami berdoa, kami mau berubah. Kami mau menunjukkan terang Kristus itu terpancar dari kehidupan kami. Kami mau memberikan output yang baik Tuhan. Kami mau memberikan respon dan karakter-karakter Kristus yang keluar dari kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin serupa dengan gambar-Mu. Kalau kemarin-kemarin Tuhan mungkin ada hal-hal kehidupan kami yang kurang berkenan. Pada hari ini Tuhan kami minta ampun padamu Tuhan. Dan kami berjanji Tuhan, kami mau lebih dengar-dengaran lagi kepada Engkau. Karena kami percaya, pada saat kami percaya sepenuhnya kepadamu, pada saat kami berserah penuh padamu, maka Engkau akan pasti membela kami. Engkau akan memberikan hak kami, dan Engkau akan pasti akan meluputkan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar firman ini boleh menguatkan, firman ini boleh meneguhkan hidup kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Materaikan firman-Mu ya Bapa, hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Tirsa Juliana Wibowo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang professional and couple service di channel YouTube GBPRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 15 September 2024 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Samsuri MBM TH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GB Intercon pukul 8 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 14 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Roni Immanuel. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBPRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GB San Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah onsite pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website Rekening Persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Sehubungan dengan libur nasional Hari Maulid Nabi Muhammad pada hari Senin tanggal 16 September 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar Babel Sadi, KUL Kantor OTP CK7 diliburkan pada tanggal tersebut dan aktif kembali pada hari Selasa 17 September 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Bagaimana doa kita punya kuasa? Yang pertama, doa yang lahir dari iman. Karena doa orang yang benar, bukan doa yang benar, saudara, beda ya. Artinya si orangnya harus hidup di dalam kebenaran. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Pemirsa, kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang sulit lepas dari gadget, yang sakit, dan semakin malas. Presence 23, let's go! Ada, mau.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Pandemi COVID-19 mengajarkan gereja untuk beradaptasi, terutama dengan beralih dari ibadah offline ke online. Meskipun pandemi telah berakhir, pertanyaan yang muncul adalah, apakah gereja harus sepenuhnya kembali ke ibadah onsite atau tetap memanfaatkan ibadah online di era digital ini? Setelah pandemi selesai, ada dua kubu di antara jemaat. Kubu ibadah online dan kubu ibadah onsite. Pertanyaannya, mengapa kita perlu untuk beribadah secara onsite di tengah-tengah kemajuan digital yang memungkinkan kita untuk beribadah secara online? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang menjadi gereja analog di dalam era digital. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa gereja adalah sebuah entitas yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Berdasarkan percakapannya dengan Simon Petrus dalam Matius 16, ayat yang ke-15 sampai 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Gereja merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani eklesia. Kata eklesia berasal dari kata depan ek yang berarti keluar dari, dan kata kaleo yang berarti memanggil. Jadi, secara literal, kata gereja berarti suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dalam konteks ini, gereja adalah entitas yang didirikan oleh Yesus Kristus yang berfungsi sebagai tubuh orang-orang percaya. Gereja menjalankan beberapa fungsi utama: ibadah, pengajaran, persekutuan, dan pelayanan. Fungsi-fungsi ini berperan penting dalam membangun iman dan kehidupan spiritual jemaat. Seiring dengan perkembangan teknologi, gereja telah mengintegrasikan teknologi digital untuk memperkuat fungsi-fungsinya. Namun ada pertanyaan tentang apakah gereja harus tetap mempertahankan metode analog di tengah era digital ini. J.Y. Kim, penulis dan hamba Tuhan dari Westgate Church, Silicon Valley, California, dalam bukunya Analog Church menyebutkan, meskipun teknologi digital menawarkan kecepatan, pilihan, dan individualisme, ada resiko ketika nilai-nilai ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berubah menjadi negatif. Gereja harus kreatif dalam memanfaatkan teknologi, tetapi tetap mempertahankan esensi komunitas dan pemuritan yang mendalam, yang sulit dicapai jika hanya melalui media digital. Ibadah dalam konteks Alkitab mencakup partisipasi secara fisik yang mendalam, yang sulit dicapai melalui ibadah online. Sebuah survei oleh Pew Research Center pada tahun 2017 menunjukkan bahwa banyak orang menghadiri ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kehidupan berkomunitas di gereja seringkali tidak disebutkan sebagai alasan yang utama. Padahal gereja bukanlah sekadar produk yang mudah diakses, melainkan komunitas yang menajamkan iman satu sama lain. Penggunaan teknologi dalam gereja memang diperbolehkan dan disarankan selama ia memperbesar kapasitas pelayanan gereja. Namun, metode konvensional tetap diperlukan karena beberapa aspek ibadah dan fungsi gereja hanya dapat dilakukan secara optimal melalui interaksi fisik. Contohnya, atmosfer ibadah komunal dan impartasi pengurapan dengan penumpangan tangan
sulit difasilitasi melalui ibadah online. Maka pertanyaan yang mungkin terpikirkan adalah, apakah ibadah secara online dapat disebut ibadah gereja? Ronald L. Gies Jr., seorang hamba Tuhan dari Desert Spring Church di Amerika Serikat, mengatakan bahwa ada 4 tingkatan hadirat Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu yang pertama, tingkat 1, Tuhan hadir di mana-mana. Ia adalah Sang Maha Hadir. Oleh sebab itu, bahkan di tempat yang tidak ada orangnya sekalipun, hadirat Tuhan ada di sana. Tingkat kedua, Tuhan berdiam di dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus-Nya setelah orang tersebut menjadi ciptaan baru atau dilahirkan kembali. Tingkat 3, Tuhan tinggal di antara umat-Nya, yaitu gereja lokal saat mereka berkumpul. Tingkat 4, ketika kita bertemu Yesus muka dengan muka, seperti Musa berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Dalam pandangannya, Gies mengungkapkan bahwa ibadah online tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai ibadah gereja, karena tidak ada pertemuan secara fisik, yang ada hanya secara jiwa. Kesimpulannya, pertama, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat fungsi gereja, tetapi pengalaman ibadah yang utuh dan transformasi spiritual lebih maksimal melalui interaksi fisik. Yang kedua, dalam situasi normal, anak-anak Tuhan didorong untuk kembali beribadah bersama-sama dalam komunitas secara fisik. Karena hal ini menciptakan persekutuan yang lebih maksimal dan menyeluruh, baik secara jiwa maupun tubuh. Jadi, mari kita hadir untuk beribadah onsite bersama-sama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.